Halo, perkenalkan nama saya Ineha Chainingrum. Saya dari Prodi Multimedia dan Jaringan kelas 1A pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen komputer yang telah saya pilih, yaitu RAM. Apa itu RAM? Yuk ketahui jenis dan fungsinya. Istilah RAM sendiri udah nggak asing di telinga kita. Namun sebenarnya apa sih itu RAM? RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah hardware yang terdapat di dalam perangkat komputer atau gadget apapun seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM tersebut untuk mendapatkan data sementara. Kapasitas di dalam RAM suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tak hanya itu, ada pun beberapa fungsi dari RAM, yaitu yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai ke data, dikirim ke ALU atau arithmetic logic untuk diproses. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Kemudian yang ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Kemudian yang terakhir, dapat mempercepat proses pengolahan data. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis dari RAM. Yang pertama ada Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini sendiri adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibanding dengan 4 buah transistor yang ada di SRAM. Yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Merupakan RAM lanjutan dari DRAM tadi. Namun jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock systemnya sendiri, dan umumnya SDRAM ini lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan SDRAM ini bisa mencapai kira-kira 100 hingga 133 MHz. Dan ciri-ciri SDRAM ini sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard serta mampu menampung memori hingga 1 GB atau 1 GB. Yang ketiga ada DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory yang merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM yang tadi, berarti adiknya. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama, dan jenis RAM ini tuh mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah dibanding RAM-RAM sebelumnya. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan 3, dan DDR4 yang merupakan perkembangan dari DDR-RAM sendiri. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. Yang keempat ada RDRAM, Rambus atau Rambus Dynamic Random Access Memory yang memiliki proses kerja lebih cepat dan umumnya lebih mahal dibanding SDRAM yang tadi. Jenis RDRAM ini dapat digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Dan jenis RAM ini menggunakan slot RIIM atau RAM yang sama dengan SDRAM, yang merupakan sebuah teknologi chip dinamis dari besutan Rambus atau Rambus. Yang kelima ada SRAM atau Static Random Access Memory. Ini merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU.
Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dibanding DRAM dan SDRAM. Dan RAM ini memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Dan desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat pastinya. Ya, secara fisik chip biaya pemanufakturan ini kira-kira 30 kali lebih besar dibanding DRAM. Namun sayangnya SRAM memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Yang keenam ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Ya, 66 MHz. Dan jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu yang bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk mengganti primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yakni seperti FPM RAM, karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan. Maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat juga. Yang ketujuh ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti AFE, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032 dan data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang maupun dayanya dimatikan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari RAM atau Random Access Memory dan jenis-jenisnya apa aja, fungsi-fungsinya apa aja, dan serta komponen-komponen penyusun RAM itu apa aja. Oke, dan semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!